Beberapa hari kemudian, pada suatu pagi, awan-awan di langit terbelah menampakkan cahaya seperti sejuta matahari. Dari cahaya itu, sebuah kereta perang yang ditarik oleh 1000 kuda turun dari langit ke bumi dan menghampiri Arjuna. Kusir kereta berkata kepadanya, "Arjuna, kereta ini adalah milik ayahmu Indra. Saya telah diperintahkan untuk membawamu ke Indraloka." Mendengar kata-kata ini, Arjuna naik ke kereta dan naik ke langit. Ketika dia melihat sekelilingnya, Arjuna hampir tidak dapat mempercayai matanya sendiri, kemegahan yang luar biasa. Dia melewati lapisan awan, melintasi tepi langit, melintasi alam bintang-bintang, dan tiba di dunia yang benar-benar baru. Ada taman-taman yang rimbun, ladang emas, dan burung-burung dengan berbagai macam warna. Semuanya sangat indah. Di sekelilingnya, terlihat aliran air susu, permata yang berkilauan, dan kuda-kuda bersayap putih. Arjuna berpikir, tidak ada tempat yang lebih indah dari tempat ini. Di gerbang Indraloka, Indra sendiri menyambut Arjuna dan menunjukkan kepadanya seluruh alam. Di sisi singgasana Indra, sebuah singgasana lain ditempatkan untuk Arjuna, dan Indra mendudukkannya di sana. Arjuna tinggal di sana selama beberapa waktu, belajar dari Indra bagaimana cara menggunakan senjata-senjata yang kuat. Selain itu, Indra juga mengajari Arjuna cara menggunakan Vajrayudha, bagaimana memanfaatkan kekuatan petir sebagai senjata untuk membuatnya lebih sederhana dan lebih mudah dipahami. Bayangkan palu Thor sebagai Vajrayudha. Indra mengajarkan Arjuna jenis teknik yang dapat mengendalikan petir. Beberapa hari kemudian, suatu hari, Apsara Urvashi mendatangi Arjuna dan berkata, "Arjuna, saya sangat mencintaimu. Terimalah aku sebagai milikmu." Sebagai jawaban, Arjuna berkata, "Ibu, Anda adalah asal muasal dari garis keturunan Kuru kami. Bukankah saja Vasishta, nenek moyang klan kita, adalah anakmu? Melalui dirimu, garis keturunan kami lahir. Saya hanya bisa melihat Anda sebagai sosok ibu." Urvashi menjawab, "Semua silsilah dan hubungan ini hanya ada di dunia duniawi. Di sini, di alam ini, semua itu tidak berlaku. Terimalah aku Arjuna." Namun, Arjuna tetap menolak, yang membuat Urvashi marah. "Aku, yang merupakan wanita tercantik di 3 dunia, dan kamu menolak keinginanku? Anda menghina saya? Maka terimalah kutukanku. Mulai sekarang, selama sisa hidupmu, kamu akan kehilangan kejantananmu dan hidup seperti Kasim, hidup di antara para wanita." Karena khawatir, Arjuna segera menemui Indra dan memberitahunya tentang kutukan tersebut. Indra memanggil Urvashi dan memintanya untuk menarik kembali kutukan tersebut. Urvashi berkata, "Saya tidak akan menarik kembali kutukan tersebut, tetapi saya akan membuat sebuah perubahan. Kapanpun Arjuna membutuhkannya dalam hidupnya, biarkan dia hidup sebagai seorang Kasim setidaknya selama 1 tahun, maka dia dapat kembali normal." Indra sangat senang dan berkata kepada Arjuna, "Meskipun ini adalah sebuah kutukan, suatu hari nanti ini akan menjadi anugerah bagimu. Sebagai persiapan, belajarlah menari dan muzik dari Citrasena." Citrasena ini adalah Gandharva yang sama dengan yang pernah dilawan oleh Arjuna ketika ia menyelamatkan Duryodhana. Darinya, Arjuna belajar tarian dan muzik. Kelak, kutukan ini akan berguna bagi Arjuna selama periode 1 tahun penyamarannya. Setelah mendapatkan senjata dan pelatihan yang ia butuhkan, Arjuna ingin kembali ke keluarganya. Selama di Indraloka, ia menghabiskan waktunya untuk belajar tari dan muzik dari Citrasena. Pengasingan selama 12 tahun di hutan hampir berakhir dan sudah waktunya bagi Arjuna untuk kembali ke keluarganya. Pada saat itu, para Pandawa sedang berada di Himalaya, di Gunung Gandamadana. Pagi itu, Bhima dan Draupadi pergi ke hutan untuk mengumpulkan bunga sebagai persembahan. Draupadi terpikat oleh sebuah bunga, bunga Saugandika, yang juga dikenal sebagai Brahma Kamalam. Kelopak bunganya bersinar seperti emas. Ia memetik bunga itu dan kemudian melihat bunga lainnya di kejauhan. Ia juga memetik bunga itu. Lebih jauh lagi, ia melihat bunga yang lain. Menyadari bahwa akan ada lebih banyak lagi jika mereka masuk lebih dalam ke hutan, dia berkata, "Bhima, saya suka bunga-bunga ini. Saya membutuhkannya untuk pemujaan saya, tetapi waktunya sangat singkat. Tolong pergi dan bawakan saya sebanyak mungkin." Dan dia kembali ke pondok mereka. Teman-teman, apakah Anda percaya bahwa membaca satu cerita yang benar-benar menarik dapat mengubah hidup seseorang? Apakah Anda percaya bahwa hanya dengan membacakan cerita seperti itu kepada anak-anak Anda dapat mengajarkan nilai-nilai yang mereka butuhkan? Apakah Anda percaya bahwa untuk setiap masalah yang Anda hadapi atau yang akan Anda hadapi dalam hidup, solusinya dapat ditemukan hanya dengan membaca satu cerita? Ya, itu mungkin. Hanya dengan kisah epik terbesar yang pernah diceritakan dalam sejarah umat manusia, Mahabharata. Kisah ini 100 kali lebih hebat dari film superhit manapun. Ini adalah sebuah tantangan
Versi Vikramaditya dari Mahabharata tersedia dalam 2 bagian dalam bentuk buku dan e-book di Amazon dan 43 toko online lainnya. Ini juga tersedia di seluruh dunia dalam 54 bahasa. Saya telah menyediakan tautan dalam deskripsi video di bawah ini. Segera pesan sekarang juga, karena ini bukan hanya sebuah buku. Ini adalah harta karun yang sangat dibutuhkan dalam hidup Anda. Sementara itu, Bhima yang selalu ingin membuat Draupadi terkesan berangkat ke hutan untuk mengumpulkan bunga-bunga Saugandika. Dia menemukan beberapa dan terus masuk lebih dalam, mengumpulkan lebih banyak lagi di sepanjang jalan. Ketika ia berjalan, sesuatu seperti ular besar menghalangi jalannya. Dia melihat lebih dekat dan menyadari bahwa itu adalah seekor monyet tua yang sangat besar, yang sedang tidur lelap dan mendengkur. Melihat ekor monyet tersebut melintang di jalannya, Bhima berteriak, "Apa ini? Meletakkan ekormu di jalan Bhimasena. Hei Vanara!" Mendengar teriakan itu, si monyet terbangun dengan kaget. "Siapa yang berani berteriak begitu keras, mengganggu tidurku?" tanyanya. Melihat Bhima yang seluruh sikapnya penuh dengan kebanggaan, kemarahan berkobar di matanya. Monyet itu berbicara, "Kamu terlihat seperti seorang pangeran ksatria. Tidakkah kamu tahu bahwa membangunkan orang yang sedang tidur dengan berteriak dengan kasar itu tidak pantas?" Bhima menjawab, "Monyet bodoh, tidakkah kamu tahu bahwa kamu tidak boleh menghalangi jalan seorang ksatria dengan ekormu?" Monyet itu mengangguk, "Ya, itu juga benar. Tetapi karena usiaku yang sudah tua, tubuhku tidak lagi mematuhiku. Saya tidak bisa menggerakkan kaki, tangan, atau bahkan ekor saya. Ksatria yang pemberani, berbaik hatilah dan pindahkan ekorku sendiri." Bhima mengejek, "Itu bukan apa-apa. Aku bisa mengibaskannya dengan jari kelingkingku." Dan dengan santai mencoba mengangkat ekornya dengan tangan kirinya. Tapi ia tidak bisa menggerakkannya sama sekali. Karena terkejut, ia menggunakan tangan kanannya yang lebih kuat. Tetap saja, ia tidak bisa mengangkatnya. Akhirnya, ia menggunakan kedua tangannya, berusaha keras untuk menggerakkan ekornya, meski hanya sejengkal, namun gagal. Dia berusaha keras, namun Bhima tidak bisa menggerakkannya. Semua kebanggaan yang ia bawa hingga saat itu lenyap dalam sekejap. Dengan wajah yang rendah hati, dia menangkupkan kedua tangannya dan berkata, "Yang mulia, Engkau telah menyingkirkan kesombongan yang membutakanku. Engkau bukanlah makhluk biasa. Tolong tunjukkan jati dirimu yang sebenarnya." Kemudian monyet itu menunjukkan wujud aslinya. Dia tidak lain adalah Hanuman. Mendekati Bhima, Hanuman berkata, "Bhima, kamu adalah saudaraku, karena kita berdua dilahirkan melalui anugerah Vayudeva, Dewa Angin. Sampai saat ini, satu-satunya sifat buruk yang kamu miliki adalah kesombongan. Setiap orang yang sombong dan cepat marah adalah orang bodoh. Orang bodoh seperti itu membawa kehancuran pada dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya. Dengan pelajaran ini, kekurangan dalam dirimu telah dihilangkan. Mulai sekarang, engkau akan menang dalam segala hal. Dukungan saya akan selalu bersamamu." Setelah memberkati Bhima, Hanuman pun pergi. Dengan penuh kegembiraan, Bhima mengumpulkan bunga Saugandika sebanyak mungkin dan kembali ke rumah. Di kemudian hari dalam cerita ini, Kubera, Jarasandha, Gatotkaca, para Kalakea, Naroshudu, dan beberapa lainnya muncul, tetapi episode-episode tersebut tidak begitu penting. Mari kita lewati itu dan beralih ke peristiwa-peristiwa utama. Setelah pengasingan selama 12 tahun di hutan berakhir, Arjuna kembali bergabung dengan saudara-saudaranya. Mereka semua sangat gembira melihatnya. Suatu hari, kelima Pandawa pergi berburu di hutan. Seorang Brahmana mendekati mereka sambil menangis dan berkata, "Kalian terlihat sebagai ksatria yang berani. Dengan kehadiran kalian yang bersinar, saya yakin kalian bisa menolong saya. Tolonglah, saya mohon selamatkanlah saya." Sebagai jawaban, Dharmaraja bertanya, "Masalah apa yang telah menimpa Anda?" Brahmana itu menjawab, "Pagi ini, saya hendak melakukan ritual tertentu. Saya meletakkan semua barang yang saya perlukan dalam sebuah kantong kecil di tangga di luar rumah. Ketika saya masuk ke dalam, seekor rusa bertanduk mengambil kantong itu dengan tanduknya dan berlari ke arah sini. Tolong ambil kembali kantong itu dari tempatnya tersangkut di tanduk rusa." Dalam situasi apapun, ritual ini tidak boleh dibiarkan tidak lengkap. Dan dia mulai menangis. Teman-teman, dalam episode berikutnya, kisah ini akan berlanjut ke tingkat yang sama sekali berbeda. Jangan lewatkan. Kita bertemu lagi Sabtu depan di waktu yang sama. Pesanlah buku-buku Mahabharata saya sekarang juga. Saya telah memberikan tautan-tautan dalam deskripsi di bawah ini. Dan juga
Jika anda belum berlangganan ke saluran saya, silakan lakukan segera. Sampai jumpa lagi, jaga diri kalian. Sampai jumpa.